jalan sedikit. Wilujeng Sandi, Pak Anies, atur nuhun, terima kasih. Hari ini Pak Anies sudah menampakkan diri di hadapan para petani Pangalengan. Terima kasih. Izin Pak Anies, hari ini kita akan melakukan simbolis panen bersama. Oh, alhamdulillah kita sekarang berada di lahan Pak Haji Dadan. Punten Pak Haji Dadan yang punya lahan. Nah, ini Pak Haji Dadan yang punya lahan. Kemarin malam ini sudah dipanen. Tapi kata Pak Haji Dadan, kalau Pak Anies kesini saya siap untuk tidak memanen sebagian untuk Pak Anies katanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Haji Dadan. Terima kasih. Hari ini juga kita akan simbolis, maka silakan yang akan memanen Pak Anies dengan Pak Haji Dadan juga dari para petani, silahkan untuk memasuki. Teman-teman yang lain nggak apa-apa di sini dulu aja. Mangga Pak Anies lihat turun. Kita akan memanen langsung. Tidak ada yang di belakang para petani. Mangga di tengah Pak Haji Dadan, mangga ke tengah untuk bisa mencontohkan Pak Anies kira-kira cara panennya bagaimana. Lagi diarahin dulu Pak. Nah, kita simbolis kemarin sudah dipanen. Coba Pak Anies. Nah, luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Pak Anies. Ternyata bakatnya luar biasa. Yang ibu-ibu oke. Dengan sudah bersih kita angkat kolnya. Mari kita menerangkan bahwa hari ini ucapan terima kasih besar dan sebesar-besarnya untuk calon presiden kita. Hari ini Pak Anies, kita juga selain dengan para petani, ada beberapa para kelompok tani yang hadir, yang mungkin hari ini sangat ingin sekali untuk berbincang dan memberikan masukan-masukan terkait pertanian khususnya di Pangalengan ini. Mana MC-nya tadi? Biasanya mereka nanya iya.
Bisa tepuk tangan untuk Pak Anies. Izin Pak Anies, alhamdulillah secara simbolis kita hari ini sudah bisa memanen. Mudah-mudahan setelah ini harganya jadi mahal. Amin. Amin, Anies Caimin. Izin Pak Anies, hari ini juga kita bersama dengan para kelompok tani. Ya. Aturan. Ya. Ibu petani mana ini? Media boleh di sebelah sana tinggal lihat kan saumnya dari ya. Agak mundur dikit. Ya, sana aja. Medianya mundur dikit. Mundur dikit. Ini nggak kelihatan lagi di saumnya kan. Mundur dikit biar kelihatan ini. Oh ya. Kalau ini kan dalam. Ya mundur dikit, mundur dia. Dia mundur dulu. Media mundur biar kelihatan ininya kan. Ya. Ya. Bahkan para kelompok tani, gabungan kelompok tani yang ingin berdiskusi dengan Pak Anies, ada yang mau duduk atau mau berdiri silahkan. Hari ini kita berbincang, apakah memang hari ini petani kita itu sudah sejahtera atau memang petani kita itu memaksakan untuk terus-terusan bertani. Topinya agak di atas. Dia kata depannya aja, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ya. Jadi pagi hari ini di Pengalengan, ini tempat yang merupakan dataran tinggi. Tadi kita lihat catatannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Tadi kami ikut sama-sama dengan para petani di sini untuk panen kol. Alhamdulillah hari-hari ini harganya sedang baik ya, betul ya Pak ya? Insya Allah bisa terjaga terus. Lalu kita ngobrol dengan para petani, apa yang menjadi kepedulian yang perlu diberikan oleh pemerintah. Mereka sampaikan yang paling utama ini kita rasakan di mana-mana adalah soal kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk yang dibutuhkan di kawasan. Kedong aja. Udah. Saya ulang ya. Jadi ngobrol dengan para petani. Kedong aja ya. Ngobrol dengan para petani. Tapi baju. Coba sekali lagi, kalau bermasalah lagi baru pakai todong. Ya Pak. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama, tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua, disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi, dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini, yang dalam pantauan mereka lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini persoalan penting menurut kami, karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau untuk kegiatan pertanian. Kalau untuk kegiatan pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita. Lalu persoalan kredit. Kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit, walaupun secara peraturan itu KUR tidak memerlukan agunan, tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa KUR itu tetap mengharuskan ada agunan, dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang
meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit. Ini sinyalemen yang mereka sampaikan. Jadi kami sampaikan juga kepada mereka, prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian harganya juga bisa lebih murah. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pangalengan, bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama. Itu yang kami akan buat reform, sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, tapi juga keluarga-keluarga yang mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Nah, kemudian ngobrol tadi dapat banyak masukan, nanti kita bawa untuk agenda perubahan kita. Itu sih yang kita obrol, gitu ya. Pak Anies kan selama ini kan selalu kontra dengan food estate dan mengedepankan pertanian kontrak. Nah, mungkin Pak Anies bisa menjelaskan itu secara implementasinya di depan petani-petani juga, itu sebenarnya program itu seperti apa? Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka dan pemerintah justru melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian. Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau diberikan untuk kontrak farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan kontrak farming, supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk memproduksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya. Gitu ya. Pak Anies kemarin waktu berkampanye di Bogor menyinggung soal ini bukan soal mengganti nama presiden dan wakil presiden, dan lebih mengganti kebijakannya. Fokus Pak Anies, kebijakan apa yang perlu diganti, Pak? Banyak dong. Boleh lebih konkretnya? Perubahan. Kan perubahan. Itu perubahan. Kan niscayaan. Maksud saya begini, gagasan yang dibawa. Jadi karena kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak yang sering melihat approval rate tinggi. Oke. Memang ini bukan soal approval rate, tapi tanya kondisi masyarakat, bagaimana dengan harga pangan, bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana dengan biaya hidup. Dan jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasinya sulit. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah, terkait dengan tata niaga, pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Nah, kita mau ubah, investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahannya seperti itu pada kebijakan-kebijakan. Karena kalau yang menjadi presiden, wakil presiden memang sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan kita lakukan perubahan, gitu ya. Pak, yuk satu kita lagi berikutnya aja, bagi deh. Nggak usah dihabisin sekarang. Tadi untuk buruh tani, Pak. Masih ada berapa? Untuk buruh tani kan tadi disebutkan kebanyakan untuk petani nih. Untuk buruh tani sendiri programnya seperti apa nih? Ya, ini salah satunya begini. Kalau pendapatan meningkat, otomatis para buruh tani bisa mendapatkan lebih tinggi lagi. Oke. Nah, selama harganya masih rendah, ya mereka akan sangat sulit untuk bisa berubah, ya. Oke, cukup.